Silakan kalau mau tanya. Sebentar Ustaz. Tadi setiap kita baca Al-Quran kan ta'awud Ustaz ya. Al-Fatihah kah atau baca surat Al-Quran ya Ustaz ya. Tapi di nomor hadis 289 kan dibilang di sini setelah takbir beliau membaca ta'awuz nih. Berarti setelah takbiratul ihram sebelum doa iftitah dong Ustaz. Apa sebelum doa iftitah kita baca ta'awuz? Setelah di nomor hadis 289 ini kan disebut setelah takbir beliau kan membaca ta'awuz nih. Jadi habis takbiratul ihram Allahu Akbar ini baca ta'awuz dulu sebelum doa iftitah atau doa iftitah dulu baru baca Al-Quran? Baik. Setelah takbir, kalimatnya kan setelah takbir nih Pak. Iya. Setelah takbir baca ini kan? Iya, itu dia. Ya, baca ta'awuz ya. Iya. Sekarang lihat Quran surat 16 dan surat 8. Perintah ta'awuz itu untuk apa? Baca Al-Quran. Oh, iya. Kalau menurut hadis ini kita nggak dibaca. Bagaimana hadis sebelumnya? Ada jeda berdiam sejenak. Jadi begini Pak. Jadi begini. Jadi kondisikan hadis ini di posisi sebagai pendengar, bukan sebagai imam. Karena imamnya Rasulullah kan? Iya. Ya kan? Yang dengar kan sahabat itu begini. Rasul takbir kedengeran nggak? Iya. Allahu Akbar. Kedengeran nggak? Kedengeran. Nah, makmum denger nggak? Dengar. Bacaan takbir Rasul. Dengar. Dengar. Ya. Bacaan Al-Fatihah denger nggak? Al-Fatihah dengar. Iya dengar. Dengar kan? Iya. Yang nggak dengar apanya? Yang didengar bismillahnya. Ada kecil, ada jarak. Iya. Ta'awuznya nggak dengar. Iya. Ya kan? Baca baca itu nggak dengar. Iya. Padahal pada ceritanya ada sahabat juga yang bertanya, apakah kau baca? Baca nih. Allah berkabir, walau tidak kabir. Baca ternyata. Artinya yang tidak didengar oleh makmum dan itu tidak baca. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmu, nikmat memiliki saudara seiman. Dan salah satunya kita masih memiliki nikmat waktu yang potensial, salah satunya kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wabina ya ikhwanul fillah jazakumullah wa yakum. Kita masih terus menerus mengkaji dan mengaji di channel kesayangan kita yaitu channel Melinu Mengaji dan bekerjasama dengan kajian hadis online atau AHA Official. Masih di kitab Bulughul Maram karya Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Sekarang masuk ke nomor hadis 286, masih di bab sholat tentang yang berikutnya adalah doa istiftah. Tamam kajian kali ini masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita dan kita selalu doakan semoga beliau selalu diberi kemurahan rezeki
kesehatan, kekuatan untuk beribadah dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini, dan terlebih bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah Ta'ala akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi Ikhwanufillah selaku penuntut ilmu, thalibil ilmi, wabil khusus anak fakir, dan untuk mempersingkat waktu untuk Gurunda Ustaz Ali, tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minhuma rijalan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma salli Muhammad amdi wa man tabi'an ila yaumil kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa kullu bid'atin dhalalah. Bahkan semoga ikhwatullah kita belum orangnya sebetul sekarang udah masuk satu sholat babu sifat sholat. Sifat sholat hadisnya 285 286 Ustaz. 286. 86. Wan Ali bin Abi Thalib. Iya, Wan Ali ibnu Abi Thalib ya. Zakat punya kitabnya agar menyimak. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib Allah meridhoinya. Rasulullah dari Rasulullah annahu bahwasanya dia karena sholat adalah apabila terdirikan berniat berdiri untuk sholat berdoa berkata wajahnya aku hadapkan wajahku aku hadapkan wajahku billadhi kepada atau berdiya patro tempat yang membangun jadikan langit dan bumi. Ila qaulihi kalimat sampai perkataan hanya minal muslimin. Ya minal muslimin. Mimin. Tadi. Hadisnya ada di jilid kedua nomor halaman 30. Ada di Muslim nomor 345. Ya, nomor halaman 345 nomor 700. Jadi, cuman kalau dari hadis nama redaksinya wa ana minal muslimin. Iya. Ini doa istiftah atau doa istiftah. Ya, kalau dalam Quran surat 6 ayat 163, surat 6 surat Al-An'am ayat 163 redaksi berbeda, bukan wa ana minal muslimin, tapi wa ana awalul Ini awalul muslimin, iya. ya, wa ana awalul muslimin. Maka saya lebih merekomendasikan kalau mau baca, sebaiknya baca wa ana awalul muslimin.
Kalau ada pakaian tapi yang naik, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi wa bihamdihi. Hadis pakai. Sama itu aja. Oh. Yang ada di Nasai, di dua nomor alamat 25. Ini yang saya baca, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi wa bihamdihi. Ada itu toh? Sahih. Atau mau redaksi yang lain juga boleh. Nanti di bawah ya. Allah mau baik-baik ini nih. Ya. Wan Fatilu'an, semoga Allah meridhoinya. Karena adalah Rasulullah SAW tidak kabar apabila ya dari sholat untuk sholat nakaka kita berdiam. Ya hubungan ihakan. Yang sejenak, yang sebentar, qabla an yaqra, sebelum dia membaca, maksudnya membaca. Baca Al-Fatihah, dia baca surat, dia Rasul dia sejenak. Nah, dia ini baca, dia ada apa dia? Benar-benar dia udah baca. Ya, dalam diam ini kita bingung nih. Ya kan? Diam sejenak sebelum baca Al-Fatihah. Nah, dia sejenak lalu maka aku bertanya kepada Rasul, diam ini baca kemudian kita diam. Ya, dapat saya bertanya itu. Faqala Rasulullah aku ucapkan oleh kalian Allahumma ini oh iya. Ternyata berarti Nabi gak diam. Berarti dia baca doa istiftah. Ya, Allahumma ini, Allahumma ya Allah ya Tuhan bangkit. Ya, bangkit baini, jauhkan ini antara aku wa baina dan antara baina khotoya, antara kesalahan atau dosa-dosa, jauhkan aku antara aku dan dosa-dosa, ya kama atau sebagaimana kama kata jauhnya, jauh baita bainal masjid wal maghrib, antara timur dan barat. Ya Allah Tuhanku, jauhkan aku dari perbuatan dosa, dari dosa-dosa, jauhnya itu tentang sama kita akan baca ya. Tetapi bisa itu kan nantinya kan. Maka Allah yang berkabirah atau lama baik-baik ini sama bersapi berapa ayat berapa rakaat. Allah mah baik-baik ini ya oleh Tuhanku jauhkan aku itu ya ada aku dengan dosa. Kama bahasa bainal masjid wal maghrib, kama seperti sebagaimana bahasa bainal masjid ya jauhnya. Setelah jauhnya timur dan barat ya, masjid itu Boroba masjid tempat tur ya, masjid tempat engkau tempat mula barat timur dan ayo doa yang kedua apa? Allahumma ya Allah ya Tuhanku Allah nanti makosa potong hapuskan aku potong aku apa yang potong yang hapus min fotonya aja dari kotor. Ya sama yunako seperti yang potong atau kan atau kain atau baju seperti baju yang dibersihkan yang dihapuskan di mana al-abiyat baju putih yang dibersihkan jadi apa minar dari kotoran ini baju putih kotoran yang kotoran lalu putih lagi bersihkan aku ya Allah seperti baju ini yang baju putih yang kotoran seperti itu ya aku punya dosa ya aku punya banyak kesalahan seperti semula dosa
Bagus ya kalau lalu Allahumma qfirli, ya Allah, gue salah, ya, cuci aku, ya, aku mandikan aku boleh min khotoinya dari dosa-dosa, ya, bil ma'i dengan air, talji dari es, dosa, wal barad, ya, dengan apa namanya embun. Dengan embun. Hadisnya sahih. Banyak lagi hadis-hadis yang lain tentang doa istiftah. Itu salah satu. Lalu bagaimana hukumnya? Hukum memperoleh doa istiftah. Sama dua. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya. Maka untuk orang awam, ya, bila ada dua pendapat, kuat pendapatnya satu sahih, ya apa namanya satunya apa namanya wajib. Satunya wajib. Nah, orang awam maka sebaiknya dilakukan. Sebaiknya dikerjakan. Kenapa? Nah, kalau misalnya hukumnya sunnah, ya kalau aman kan, pahala kan. Ya, kalau misalnya hukumnya wajib, enggak, kita nggak berdosa karena kita kerjain. Ya, tapi kalau kita tinggalkan, repot kalau hukumnya wajib. Kalau hukumnya sunnah, ya alhamdulillah aman, nggak apa-apa, ditinggalin nggak berdosa, tapi nggak ada pahala kan. Rugi juga kan. Tapi yang jadi masalah kalau hukumnya wajib, ya kan yang nggak berdosa. Maka untuk orang awam, apabila ada dua pendapat, satu wajib, nah, kamu dengan hukum aja, menjawab aja demi apa? Ada yang bilang wajib, ada yang bilang nah, udah aja aman. Gitu kan? Lalu hadis berikutnya. Afwan Ustaz, tadi hadis yang sebelumnya 286 ya. Agak dilompat ya Ustaz. Kan masih nyambung tuh sebenarnya. Hadis 286. Apa? Hadis 286 tadi agak loncat ya. Ustaz. Ya, adalah mana Allah Ta'ala Malik. Allah Ta'ala Malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abdu. Sama. Ini beda lagi. Yang soal sampai wa ana minal muslimin. Ya. Tapi yang kalau yang tidak ada aku anak awal muslim. Saya nggak pakai itu, saya pakai kalau makasiro. Atau Allah mau baik-baik. Afwan Ustaz, berarti ini juga termasuk doa istiftah ya Ustaz ya. Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka wa ana awalul muslimin gitu. Wa ana abdu. Ya apa Allahumma ya Allah ya Tuhanku anta engkau al-malik, engkau rajanya, engkau penguasanya, engkau pemiliknya, al-malik. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Ya dalam nafi, ya tidak ada satu, tidak ada ilah, tidak ada ilah. Dan tak butuh yang berubah, yang diminta, yang diharapkan, tidak ada kecuali ilah itu pernah kalian kecuali Allah. Tak seperti Tuhan ya Allah. Ya, kita Rabbi, engkaulah Rabbi, pelindung kitaku, pengaturku, pemberi segala-galanya. Ya, wa ana abduka, dan aku hamba. Ya, baik. Sampai wa ana awalul muslimin gitu Ustaz. Apa sampai di situ aja ya? Wa ana abduka. Tidak. Enggak. Ini beda lagi, Pak. Halo. Ini enggak, ini maksudnya nyambung dari ila qaulihi min muslimin, terus dari muslimin nyambung lagi, atau ini doa iftitah yang lain nih? Allahumma antal malikul la ilaha illa anta sampai yang lain.
Tapi berhentinya di wa ana abduka gitu berhentinya. Ya, itu yang lain, pada yang lain. Oh masih panjang gitu, wa ana abduka masih panjang lagi gitu Ustaz, doa istiftah yang Tapi ini. ya. Jadi disebutkan wa fi riwayatin lahu, dan bagi riwayatnya dari riwayat yang lain baginya inna dzalika fi sholatil lail. Ini dikerjakan pada saat sholat malam. Iya. Ya, artinya mau sholat malam atau sholat wajib, ya apa yang dikerjakan dengan sholat wajib maka bisa dikerjakan sholat sunnah. Sama saja hukumnya. Ya sama saja hukum. Jadi saya pribadi saya hanya pakai. Jadi saya itu nggak tahu ini yang aku nggak hafal. Ya, yang aku pikir aja yang mana saja aku hafal itu yang kerjain. Bukan boleh boleh Allah mau baik ini. Pilih salah satu, jangan gabung. Iya. Oh, oke. Karena beda berat, jangan digabung kan. Ya, lanjut Ustaz. Ya, 288. Ada lagi doa istilah yang lain nih. Yang nggak dalam pakai ini ya. Buatan Umar radhiyallahu anhu bahwa dia karena ia puluh adalah dia berkata atau berdoa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakatuh wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Bahwa Muslim di sana dia disebut kotik, anaknya mengkotik, karena terputus. Ya, hajjah mengkotik terputus, maka saya tidak pakai. Ya, warau udar di mautul, kalau ketiga sambung, ya, maukufnya itu sampai baru minutus saja. Artinya hadis bukan hadis, tapi riwayat. Ya, adalah apa namanya yang di sahabat hukum itu ya nggak bisa dibilang hadis, tapi dibilang hadis. Ya, paling sebutnya ya. Jadi saya nggak pakai ini karena harusnya mengkoti ya. Mengkoti kata koto A terputus. Terputus. Warnakuhu dan sepertinya An Sa'id Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, marfu'an secara marfu. Kalau marfu itu terangkat ya. Oh iya. Terangkat karena sampai ke Nabi. Ya indal hamzah di imam yang lima. Wa fi dan padanya wa kana yaqulu dan adalah yaqulu dapat yaqulu kan mudhari itu ya. Ya akan atau sedang artinya lalu. Kalau mengucapkan ba'da takbir, setelah takbir. Setelah takbir apa kalimatnya? A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini hadisnya sahih. Kurang lebih ada 30 jalur. Ada 32 hadis. Ada yang tanpa min hamzihi, tanpa samil alim, ya samil alim itu ada 20 jalur. Juga kuat hadis sahih juga. Jadi kan keseluruhannya pakai min hamzihi wa nafthihi. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muhammad pakai. Abu Daud nomor hadisnya 775 dari 78. Tirmidzi ya garis miring 242. Nah, 153 itu halamannya, nomor hadisnya 242. Nasai jilid 2 halaman 132. Ibnu Majah halaman 265 nomor hadis 807. Ya. Imam Ahmad ke-8 ya. Ya, nomor hadisnya 51. Dan sesuai dengan surat An-Nahl surat 16
ayat 98. Surat 16 ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza quri'al Qur'an apabila membaca Quran ya Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apa namanya? Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Quran, maka mohon kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Nah, itu perintahnya. Nanti bentuknya apa? Bentuknya umum. Ya umum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Apabila antum mau baca Quran, karena kalimat yang digunakan tidak. Belum terjadi. Ya baru mau. Apabila mau baca Quran, berarti sebelum baca Quran diperintahkan berlindung, bertawud. Itu perintahnya. Bertawudlah kamu. Caranya bagaimana? Bacanya apa? Bacanya ya yang tadi kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hamdihi wa nafsihi wa nafsihi. Atau yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Hamdihi wa nafsihi wa nafsihi. Dua-duanya boleh dipakai. Hadisnya ya. Kalimatnya kalimat kata kerja perintah, hukumnya perintah kan dalam wajib sunnah cuma dua kan, raja. Ya, jadi setelah baca doa iftitah urutannya setelah takbir Allahu Akbar itu dibaca doa iftitah. Setelah kita baca surat kan baca Al-Fatihah. Oh iya. Maka sebelum baca Al-Fatihah baca ta'awudz dulu. Habis ta'awudz baca bismillah. Ya baru baca Al-Fatihah. Al-Fatihah selesai baca surat lagi, ta'awudz lagi. Akan membaca Quran lagi. Ya, rakaat kedua sama baca Al-Fatihah ta'awudz lagi. Baca Quran, ta'awudz lagi. Sholat tidak begitu. Ya, karena kalimat menggunakan kalimat ijab. Ya, ijab itu kejadian. Ya, silakan kalau mau tanya. Sebentar Ustaz. Tadi setiap kita baca Al-Qur'an kan ta'awudz Ustaz ya. Al-Fatihah kah atau baca surat Al-Qur'an ya Ustaz ya. Tapi di nomor hadis 289 kan dibilang di sini setelah takbir beliau membaca ta'awudz nih. Berarti setelah takbiratul ihram sebelum doa iftitah dong Ustaz. Apa sebelum doa iftitah kita baca ta'awudz? Setelah di nomor hadis 289 ini kan disebut setelah takbir beliau kan membaca ta'awudz nih. Jadi habis takbiratul ihram Allahu Akbar ini baca ta'awudz dulu sebelum doa iftitah atau doa iftitah dulu baru baca Al-Qur'an? Baik. Nah, setelah takbir, kalimatnya kan setelah takbir nih Pak. Iya. Setelah takbir baca ini kan? Iya, itu dia. Ya, baca ta'awudz ya. Iya. Sekarang lihat Quran surat 16 dan surat 8. Perintah ta'awudz itu untuk apa? Baca Al-Qur'an. Oh, iya. Untuk baca Quran. Berarti kalimat ini ya setelah ta'awudz doa ini dibaca iftitah. sebelum baca Al-Fatihah karena Quran. Iya. Surat yang pertama kali dibaca ya pada saat sholat ya Al-Fatihah kan? Iya. Ya. Nah, berarti harusnya habis takbir Bang, takbir baca baca ta'awudz, Al-Fatihah. Iya. Berarti kan kita nggak dibaca tuh. Ya kan? Iya. Kalau menurut hadis ini kita nggak dibaca. Bagaimana hadis sebelumnya? Ada jeda berdiam sejenak. Jadi begini Pak. Jadi begini. Jadi kondisikan hadis ini di posisi sebagai pendengar, bukan sebagai imam. Karena imamnya Rasulullah kan? Iya. Ya kan? Yang dengar kan sahabat itu begini. Rasul takbir kedengeran nggak? Iya. Allahu Akbar. Kedengeran nggak?
Kedengeran. Nah, makmum dengar nggak? Dengar. Bacaan takbiratul. Dengar. Dengar. Ya. Bacaan Al-Fatihah dengar nggak? Al-Fatihah dengar. Makmum. Iya dengar. Dengar kan? Iya. Yang nggak dengar apanya? Yang didengar bismillahnya. Ada kecil, ada jarak. Iya. Ta'awudnya nggak dengar. Iya. Ya kan? Baca apa namanya? Baca Doa itu nggak dengar. Iya. Padahal pada ditanya, ada sahabat juga yang bertanya, apakah kau baca? Baca nih. Allah berkabir, walau kabir. Baca ternyata. Artinya yang tidak didengar oleh makmum dan muslim itu tidak baca. Iya. Jelas ya? Jelas. Ya. Nah, yang didengar oleh makmum habis takbir Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah. Nah, itu kedengeran. Iya. Yang kita tidak kedengeran. Ingat. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi urutannya setelah takbir, baca iftitah dulu, setelah iftitah, baca ta'awud, baru surat. Karena doa iftitah bukan bacaan Quran gitu ya Ustaz. Bukan baca buku, artinya dia rukun, tapi bukan rukun. Bacaan sholat, bukan baca Quran, betul. Iya benar, bukan baca. Ya, bukan baca Quran, betul. Karena itu hadis Nabi ya. Betul. Nah, ini kalau nggak ada gurunya nih, kacau nih Ustaz. Kenapa? Iya, kalau nggak ada yang mandu, ini kita bingung nih kan. Karena saling berbeda gitu hadis satu sama hadis yang lainnya. Kalau nggak dijelasin ya. Nah, terus satu lagi Ustaz. Tadi kan di hadis nomor 289 ini kan di lima imam ya. Dawud, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, sama Ahmad. Bukhari Muslim kok nggak masuk ya Ustaz ya? Bukhari nggak meriwayatkan Pak. Oh betul ya. Berarti Bukhari nggak meriwayatkan. Oke, baik. Nah, lanjut Ustaz. Nah, kira-kira penting nggak Pak Haji Pak? Banget ini, penting banget nih Ustaz. Penting mana mencari-cari sholat kenapa? Penting banget Ustaz. Kita lanjut ya. Ada lagi tanya? Sudah, baru di situ. Sudah Ustaz, lanjut Ustaz. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah mengetahui yang qala, dia telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastafyu salat, membuka salat ditakbir. Perhatikan kalimatnya Pak, buka salat dengan takbir. Ya. Wal qiraah, setelah takbir dia membaca surat. Wal qiraah bilhamdulillahirabbil alamin. Berarti habis takbir baca alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baca bismillah enggak Pak? Enggak kedengeran sama makmum berarti. Baca ta'awudz ya? Seharusnya baca nih. Baca iftitah enggak? Baca. Cuman enggak kedengeran sama makmum. Makanya Aisyah ini jujur. Dia meriwayatkan apa yang dia dengar. Kan dia kan jamaah perempuan di belakang, Pak. Iya. Walaupun sholat di rumah, di belakang kan. Ya, yang dia dengar, Allahu Akbar, kedengeran, takbir kencang. Al-Fatihah yang jarang kedengeran, karena dia sebagai makmum. Yang dibaca sir oleh imam dia nggak dengar. Kan berarti imam nggak baca kan? Iya. Ya, dia membuka sholat dengan takbir dan membaca alhamdulillah tanpa lepas, tanpa bismillah, tanpa ta'awud, tanpa hadis sebelumnya sholat semua dibaca. Ya, lalu makanya kita membaca hadis itu kita harus masuk ke dalamnya, kita seolah-olah ada di situ Pak. Iya betul. Ya, ada di situ Nabi sedang menjadi hadapan kita nih. Jadi kita bisa tahu posisinya, kondisinya gitu. Ya,
Wa kana idza raka'a, dan adalah apabila ruku lam yusjud, dia tidak mendongakkan, tidak mengangkat ya. Kalau tahu kepalanya, tidak mendongakkan kepalanya. Walam yasu apa? Wimah ya, wib ya. Untuk kita dengar tidak nunduk di tengah-tengah. Okay. Nah, walakin akan tetapi baina dalik itu antara dongak dan Bahkan idza rafa'a min ruku, dan apabila mengangkat atau bangkit dari ruku, ya, lam yasjud, tidak langsung sifat, tidak sujud, ya, hatta yastawi ya qaiman, sampai tenang berdirinya. Ya, sami Allahu liman hamidah, berarti Allahu Akbar enggak, sampai tenang di sami Allah liman hamidah, sampai tenang Rabbana walakal hamd, Allahu Akbar. Ya, makanya yang mengangkat kepalanya, tofa rosahu minas sajdati, dia dari sujud, lam yasjud, tidak langsung sujud. Betul ya? Jadi kalau untuk tidak sujud, maka jalisan. Jadi pada saat duduknya baru dia sujud, Allahu Akbar, dia duduk, salah sujud lagi sampai tenang duduknya. Allahu Akbar duduk, Fikirli. Allahu Akbar. Wakana yakulu fi kulli raka'ataini, dan adalah yakulu mengucapkan fi kulli, pada setiap raka'ataini, 2 rakaat, ya, raka'ataini at-tahiyah ayat, ya, wakana yufarri wakana yafrisu, dan ada dia apa ikhlas Pak, ya, yafrisu rijlahu yusra al-yusra, mengedepankan kaki yang kiri, wa yansibu al-yumna, dan menancapkan kakinya yang kanan, ya, istirahat, ya, istirahat dia berarti duduk di atas apa namanya, ya, tumitnya, ya, bahkan yanha, dan adalah dia ya ukbat syaitan, melarang dari duduknya syaitan. Sekarang dia duduknya syaitan. Bagaimana duduk syaitan? Yanha, dan melarang an yusari rajulu fi ra'atihi ittiratan sabaqi. Ya, jadi gini Pak. Ini kaki ya. Duduknya begini Pak. Oh, begini. Ya, duduknya begini, dan duduk di atas 2 tumitnya. Itu nggak boleh. Bisa kebayang? Bayang. Itu nggak boleh, itu duduk setan. Bahkan yaktimul salat di dan ada dia khatam, yang menyempurnakan apa namanya, mengakhirkan, ya, sholat bitaslim, dengan taslim, dengan salam. Nah, berarti rangkaian sholat yang paling akhir salam apa tunjuk? Salam pada sini ya. Kalimat itu wakana yahtimu sholat, dan adalah Rasul mengakhirkan sholat dengan salam. Ya, pada saat assalamualaikum, ini turun dulu apa langsung kiri? Maksudnya secara. Waduh. Kalau saya turun dulu ya. Turun dulu baru salam tuh. Ya, sama. Saya juga turun dulu kok. Saya turun dulu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham nggak kalian apa? Antum paham nggak dengan kata-kata terakhir? Yang paling akhir salah. Berarti pengebutin salah. Kalau misalnya kita salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru turun, berarti yang paling akhir nih Pak. Iya.
Kalau salam dulu berarti ini terakhir ya. Berarti Iya, menjadi iya. hadis nih. Iya, betul. Jelas ya. Akhrajahu Muslim walau illah ya dia mengakunya hadisnya dalam apa Muslim 498 halaman 226. Baik, silakan kalau mau tanya Pak. Oke, kita tutup dengan dua pertanyaan nih Ustaz. Yang kemarin kita bahas tentang habis. Ya, Kenapa Ustaz? saya dulu. Iya, kita tutup dengan dua pertanyaan Ustaz. Dua pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama itu kan waktu kemarin kita bahas itu habis bangun dari ruku kan saya sedekap tuh sesuai dengan hadis Wa'il bin Hajar sama Ubaidah radhiyallahu an. Nah, pas kita mau ke sujud kita angkat tangan apa enggak Ustaz? Mau ke sujud ya? Angkat tangan benar ya? Oh, karena kan saya lihat habis Ruku. Saya kirim hadisnya ke antum bentar. Alhamdulillah, syukur. Jadi hadis kedua ya yang tidak angkat tangan sama angkat tangan. Oh gitu. Tapi yang paling kuat angkat tangan Pak. Oh. Nanti saya kirim hadis ke antum ya. Ya itulah sebabnya kemarin pertanyaan teman saya itu ditegur sama imam, kenapa kamu waktu sujudnya nggak angkat tangan lagi? Karena mungkin dia ambil hadis yang kuat ya. Habis sedekap dia angkat tangan baru sujud ya. Kan dari istijal ke sujud itu udah beda gerak Pak. Namun itu kan perpindahan gerak. Iya. Ya, dari betul. takbir ke ruku pindah ruku ke istidal perpindahan setiap perpindahan namanya istiqol Pak. Ya dia bertakbir. Oke. Ya yang turun itu berarti angkat tangan. Saya kira ada saya. Syukur. Satu lagi Ustaz terakhir. Dari sujud ke rakaat berikutnya itu kita angkat tangan lagi. Dari sujud. Yang mana? Dari sujud Ustaz, misalnya dari rakaat pertamanya nih, sujud kedua, bangun kan dia. Ya bangun kan duduk sebentar, baru kan dia berdiri. Apa setiap kita berdiri itu kita harus angkat tangan begini? Atau hanya di pas rakaat kedua aja gitu? Dari rakaat pertama, setelah sujud kedua, mau bangkit ya takbir Pak, 2 kali takbir. Iya betul. Allahu Akbar berhenti 2 dulu. kali takbir. Takbir pertama Allahu Akbar duduk dulu. Mau bangkit takbir lagi. Iya. Tangannya diangkat. Takbir ya. Tanpa angkat tangan. Langsung tutup saja. Oke. Nanti angkat tangannya setelah tahiyat kedua Pak. Tahiyat kedua. Ya setelah tahiyat kedua mau bangkit kita baru angkat tangan. Atau di setiap imam tahiyat. Ganjil. Iya, diganjil. Ya, imam tahiyat angkat tangan. Kadang kan kita jadi masbuk gitu ya kan. Ini maghrib misalnya. Kita masih bangun lagi kan setiap tahiyat berarti angkat tangan gitu Ustaz ya. Benar begitu. Angkat tangan. Okay. Kalau itu masbuk di salat maghrib karena imam tahiyat maka baca lanjutkannya dengan angkat tangan. Baik, Ustaz sampai di sini dulu ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ya ikhwan fillah, jazakumullah wa yakum. Alhamdulillah rabbil alamin, banyak ilmu yang kita dapat hari ini juga seperti hari-hari yang lain, dan semoga apapun yang kita lakukan baik amal kecil maupun amal besar seluruhnya sampai kita menemui ajal diterima oleh Allah dengan segala kemahram-muharanya, dan semua dosa yang kita kerjakan dari yang kecil sampai yang besar diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat ganda tentu dengan kemahmurannya. Tak lupa kita doakan bagi teman-teman kita yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang memiliki hutang dapat dilunasi hutangnya, yang belum dapat pekerjaan mendapatkan pekerjaannya, yang belum menikah mendapatkan pasangannya yang baik, yang sakinah, yang mawaddah warahmah, dan yang belum memiliki keturunan diberikan keturunan yang soleh-solehah bisa. Semoga ibadah kaum muslimin baik khusus maupun umum di wilayah negara muslim
kembali kepada wahyu Al-Quran dan sunnatullah dan sunnah Rasulnya. Seluruh muslim juga bernaung di bawah ukhuwah Islamiyah, diangkat segala perselisihan di antara kita. Dan tak lupa kita masih di dalam keadaan pemilu dan menjadi pemimpin. Kita doakan negeri kita akan selalu aman, tentram, damai hingga kita mudah beribadah dan dikaruniai pemimpin muslim yang adil dan kembali kepada Al-Quran dan sunnah, baik dalam hukum ibadah maupun muamalah. Dan negara kita menjadi contoh negara-negara yang lain. Tak lupa kita doakan juga saudara-saudara kita yang masih tertindas di Palestina, Suriah, Irak, Yaman, Myanmar, di Aqsa, di Gaza, dimanapun mereka berada. Semoga diikhlaskan niat-niat mereka, diterima syuhada mereka, dimulakan Islam di tangan kami dan tangan mereka, serta partisipasikan kami di dalam pahala mereka, baik pahala doa, harta, dan jiwa. Semoga Allah dan kemahmurahnya menyatukan kita semua dalam surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana menyatukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakumullah khairul surat. Barakallahu fik. Kita tutup ya Ustaz. Syukran. La ilaha illallah Muhammadun Rasul